Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Guru Menanti di channel Anak Emas Kreatif. Kali ini kita ada di sesi fisika kembali ya. Untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang fluida statis. Apa itu fluida statis? Sebelumnya kita harus tahu fluida itu apa. Ya, fluida itu adalah zat, ya, semua zat yang dapat mengalir. Ya, kalau dalam dunia nyata biasanya yang dapat mengalir itu adalah zat yang berbentuk cair dan zat yang berbentuk gas. Maka fluida ini erat kaitannya dengan zat cair sama zat gas itu. Oke, langsung aja ke materi yang pertama. Yang pertama adalah massa jenis. Massa jenis ini didefinisikan sebagai massa persatuan volume ya. Jadi kalau massa jenis ini disimbolkan dengan rho sama dengan M per V ya. Dengan M adalah massa dan V di sini adalah volume. Nah, massa jenis ini kegunaannya buat apa? Biasanya massa jenis ini untuk mengidentifikasi suatu zat ya, karena setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Nah, sehingga bisa dikatakan massa jenis ini adalah untuk mencari karakteristik dari suatu zat itu ya. Yang kedua adalah tekanan. Nah, tekanan ini sama seperti materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kita sebut ada yang namanya tegangan. Nah, yang untuk materi fluida ini ada yang namanya tekanan. Tekanan ini dapat dirumuskan dengan P sama dengan F per A ya. Kalau kemarin tegangan itu lebih ke arah kita memberikan tarikan ya. Kalau tekanan ini lebih ke arah kita memberikan dorongan ya. Jadi apa sih definisinya tekanan itu? Nah, gaya yang bekerja pada suatu luasan permukaan ya. Jadi kalau misal ada suatu luasan kemudian kita berikan gaya lebih ke arah ke dorongan, maka kita sudah melakukan yang namanya tekanan seperti itu. Setelah kita tahu di dalam fluida statis ini ada yang namanya massa jenis dan tekanan, sekarang kita akan menentukan apa sih hubungannya mereka berdua. Nah, tadi kita bilang bahwa massa jenis itu erat kaitannya dengan karakteristik dari suatu benda. Nah, jika suatu benda yang dimasukkan dalam air ya, jika massa jenisnya itu lebih besar dibandingkan massa jenis air tersebut, maka dia akan tenggelam ya. Tapi kalau misal massa jenisnya itu lebih kecil dibandingkan air, maka dia akan terapung. Nah, dari peristiwa itu, dari peristiwa tenggelam atau terapungnya suatu benda, ternyata di dalam air juga ada yang namanya tekanan ya, yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang dialami benda pada kedalaman tertentu ya. Jadi kalau misal ada suatu benda berada di kedalaman air ya tertentu, maka kita bisa menghitung berapa tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda itu.
tekanan hidrostatis ini dirumuskan dengan pH sama dengan rho kalikan G kalikan H, dengan rho adalah massa jenis fluid ya. G di sini adalah percepatan gravitasi, kemudian H-nya di sini adalah kedalaman. Bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi kalau semisal ada suatu benda di sini, di sini, kemudian ada kedalaman nah maka nanti kita bisa hitung berapa tekanan hidrostatisnya seperti itu. Nah, biar lebih paham ya, kita masuk ke contoh soal saja. Contoh soalnya ini ya, tentukan besar tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan ya. Jadi ikannya di sini, ikannya di sini gitu ya. Jadi kita tahu bahwa tadi rho kalikan G kalikan H gitu ya. Nah, kalau ikan ini berada di air tawar ya, kalau ikan ini berada di air tawar, maka rho fluidanya kita tahu ya, untuk massa jenis air tawar itu adalah 1000 kg per meter kubik. Maka kita tinggal hitung berapa sih kedalaman ikan ini ya. Kita tahu di sini untuk permukaannya di sini kan ya, dari sini ke sini itu adalah 50 cm, kemudian ikan berada di 40 cm dari dasar, sehingga kita tahu bahwa kedalaman ikan di sini adalah berapa? 50 dikurangi 40 cm itu adalah 10 cm atau 0,1 meter, sehingga bisa kita masukkan ke sini pH sama dengan 1000 ya. G itu adalah 10 kalikan 0,1, maka pH sama dengan 1000, satuannya adalah Newton per meter, atau kalau dalam tekanan itu biasanya ini 1000 PA atau 1000 Pascal seperti itu. Lanjut ya, ke bahasan berikutnya. Di dalam tekanan hidrostatis ini ada yang namanya hukum dasar atau hukum pokok hidrostatis ya. Hukum pokok hidrostatis ini ya berbunyi semua titik yang terletak pada satu bidang datar pada fluida yang sama, nah itu memiliki tekanan yang sama ya. Jadi contoh kayak gini. Jadi kalau misal di sini ada titik A, di sini titik B, di sini titik C gitu ya. Dan ini anggap saja lurus gitu ya. Nah, kalau semisal ABC ini terletak pada satu bidang datar ya, maka meskipun si A ini kita lihat ya, lihat permukaan dari permukaannya ini apa namanya lebih tekat ya dibanding yang C ke sana, tapi ternyata tekanan yang ada di sini tetap sama ya, karena permukaannya ternyata A tetap dihitung dari ini, dari sini, dari permukaan sini yang di atas C ini kayak gitu.
seperti itu. Jadi dari hukum pokok ini dimanfaatkan untuk mencari massa jenis suatu zat cair ya. Biasanya digunakan untuk itu dalam pipa U. Jadi pipa U adalah pemanfaatan dari hukum pokok hidrostatis seperti itu. Dan kita tahu bahwa kalau misal di sini maka untuk mencari salah satu jenis massa jenisnya kita setarakan di sini. Kita setarakan di sini teman. Maka di sini mendapatkan ketinggian satu, misal di sini juga mendapatkan ketinggian H2. Maka karena secara tadi hukum pokok hidrostatis tekanan 1 sama dengan tekanan 2 gitu kan, rho G1 ya, rho 1 sama dengan rho 2 dengan G2. G sama sudah kita coret ya. Maka tinggal rho 1 kalikan H1 sama dengan rho 2 kalikan H2. Itu nah, biar lebih paham kita masuk ke contoh soal. Jadi contoh soalnya ini, jadi jika ada suatu tabungku, di sini ada cairan satu yang berwarna biru, kemudian di sini cairan putih rho 2. Jadi kalau misal diketahui rho 2 adalah 1000 kg per meter kubik dan H2 nya adalah 4 cm, satunya adalah 10 cm. Berapa massa jenis rho 1? Jadi bisa kita hitung dengan tadi rho 1 kalikan H1 sama dengan rho 2 kalikan H2. 1000 kalikan 4 sama dengan rho 2 kalikan 10. Kenapa nggak jadikan meter? Nanti sama aja bisa dicoret, maka tidak perlu. Maka bisa kita temukan rho 2 adalah 4000 dibagi 10, maka rho 2 adalah 400 kg per meter. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini, silahkan bisa di like, komen, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.